Halo pemirsa di rumah, salam multikultur dari Universitas Surabaya. Ya, kita bertemu lagi ya pada serial podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan Safari HAM 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Ya, podcast kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan salah satu dosen dari Universitas Surabaya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan sekaligus sebagai Manajer Pengembangan Karakter Kebangsaan Multikultur dan Interprofesional Universitas Surabaya. Ya, di sini dengan saya Anissa Fitri Rahmawati dari Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan, senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Yang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang hak asasi manusia dan multikulturalisme dengan narasumber kita, Bapak Aloysius Heri Pratono, Sarjana Ekonomi MDM, Doctor of Philosophy, yang juga merupakan dosen anggota Pusham. Ya, halo Pak Heri, apa kabar Pak hari ini? Baik, Mbak Anissa. Apa kabar juga? Alhamdulillah hari ini juga sangat baik dan senang ya bisa ngobrol dengan Pak Heri hari ini. Ya Pak Heri, sebelumnya terima kasih sekali ya sudah berkenan untuk hadir hari ini sebagai narasumber, juga bisa sharing dengan kita semua ya untuk topik hari ini. Pak Heri ya, untuk beberapa tahun belakangan ini, seperti yang kita ketahui, Pak Heri ini suka sekali menulis dan meneliti ya tentang multikulturalisme, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Dan juga Pak Heri ini sudah menghasilkan banyak sekali tulisan-tulisan artikel dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, mungkin bisa sharing dengan kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Apa saja sih yang sudah pernah ditulis oleh Pak Heri ya mengenai dengan multikulturalisme dan dimuat di jurnal apa saja sih Pak tulisan Pak Heri? Oke, makasih Mbak Anissa. Saya prefer menyebutnya multikultural, bukan isem ya. Terus yang kedua, dalam ekonomi sebenarnya sih saya banyak berkolaborasi dengan teman-teman dari prodi lain ya. Jadi misalnya yang paper saya publish beberapa tahun yang lalu misalnya itu tentang EcoShop, itu kolaborasi dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran Manchester University ya, Bu Asri Maharani itu. Saya menyoroti bagaimana ketika negara itu kewalahan memenuhi hak kesehatan itu apa yang terjadi dengan masyarakat kira-kira gitu. Kemudian saya juga punya beberapa tim yang lain, jadi ada IMES itu kebetulan riset koordinator saya Prof. Devorni, dia promosi tentang social enterprise. Social enterprise itu idenya mengembangkan sebuah model bisnis yang punya tujuan sosial. Salah satu tujuan sosial itu diterjemahkan dalam Sustainable Development Goal ya. Itu juga kita bikin buku bareng-bareng diterbitkan sama Routledge New York. Itu kita ada 54 negara gabung. Kebetulan saya di Asia, jadi kita nulis tentang model-model bisnis di Indonesia yang mempromosikan Sustainable Development Goal tadi. Kebetulan juga saya partneran juga dengan teman-teman di British Council, jadi kolaborasinya itu sangat cair gitu. Jadi idenya multikultur itu kita kan bukan hanya sekedar belajar tapi bekerja bersama, membangun mimpi bersama. Nah, itu saya coba aplikasikan dengan berkolaborasi dengan sebanyak mungkin orang dan tidak hanya fokus di ekonomi saja, tapi harus cair kira-kira gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah banyak sekali ya Pak ya, dari kolaborasi juga dengan rekan-rekan seperti itu. Dan kita kan tahu Pak Heri ini seorang dosen, tapi Pak Heri ini suka sekali menulis, suka sekali meneliti gitu tentang multikultur ini ya tadi Pak ya. Yeah. Apa sih Pak kaitannya dengan bidang ekonomi dan bisnis dari penelitian Pak Heri ini? Oke, di dalam ekonomi ya, jadi mungkin saya ceritakan di acara Dies Natalis kemarin, saya cerita tentang ekonomi utopia. Utopia itu mimpinya sebuah mimpi. Mimpinya orang ekonomi itu apa sih kira-kira gitu. Jadi di dalam teori ekonomi itu banyak mimpi-mimpi yang dicoba dipaparkan sama teman-teman ekonomi. Mimpinya bahwa semua orang punya apa istilahnya
semua fair trade misalnya, kayak WTO, World Trade Organization tuh fair trade, perdagangan global yang fair kira-kira gitu, yang adil ya. Kemudian World Bank itu kayak tidak ada kemiskinan di dunia, kira-kira seperti itu. Itu organisasi, tapi di balik organisasi itu muncul banyak teori ekonomi yang dimana saya coba geluti, saya coba pahami bahwa misalnya teori ekonomi yang pertama itu muncul di bapak ekonomi itu Adam Smith ya. Adam Smith itu muncul mengembangkan sebuah buku The Wealth of Nation itu tahun 1775 sekitar itu, dan itu terjadi ketika di dunia itu ada dua raksasa kayak VOC yang di menjajah Indonesia dengan segitu, dan East Corporation-nya UK ya. UK juga punya perusahaan yang besar lagi, dan itu mereka mencoba mengkritik gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga pemenang Nobel yang terakhir itu misalnya kayak Goldin itu ya, tahun 2023 kemarin ya, dia dapat Nobel karena dia mengamati bahwa tidak semua orang itu punya akses mendapatkan haknya, bahkan hak untuk bekerja itu dia ngamati tentang perempuan. Nah, kalau yang saya coba lakukan sekarang yang lagi proses, yang belum terbit, itu kebanyakan tentang digital ya, kayak gig ekonomi, crowdfunding. Kira-kira crowdfunding sudah terbit beberapa, terus itu idenya bagaimana sih menggunakan digital ekonomi itu bisa memenuhi hak semua orang. Kenyataannya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi tidak semua orang punya akses ke digital, dan kompetisinya juga cukup tidak kalah dengan tahun 1700 tahun yang lalu ketika Adam Smith menerbitkan buku itu. Sementara di Indonesia sendiri malah Mataram pecah jadi dua, dan tahun 1800 ketika teori ekonomi neoklasik berkembang, di kita masih berdebat dengan masalah penjajahan eksploitasi atau kultur stelsel kira-kira itu, dan masih banyak cerita yang di teori ini. Kebetulan di kita juga masih perjalanannya masih panjang. Jadi sebenarnya kita ketinggalan beberapa tahun, beberapa dekade dibandingkan misi teori ekonomi yang berkembang. Berarti sekarang masih proses ya Pak, ya masih proses untuk menerbitkan lagi nih dari tulisan-tulisan Pak Heri ini. Oh ya, namanya dosen kan juga wajib ya deh. Banyak sekali berarti yang akan dihasilkan gitu ya, luar biasa sekali. Ya tadi kan Pak Heri sudah cerita sedikit gitu ya perjalanan dari kenapa suka menulis, kemudian apa sih hubungannya dengan bidang bisnis dan ekonomi seperti itu, karena Pak Heri sendiri ini merupakan dosen dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Nah, kan di era globalisasi saat ini kita semakin sering muncul gitu ya Pak di masyarakat, di permukaan, bahwa beberapa isu yang sedang naik saat ini seperti masalah etnis, agama, suku bangsa, terus hak minoritas, hak kelompok orang yang terpinggirkan, lalu juga ada hak menentukan pilihan hidup. Jadi banyak sekali isu yang mengangkat tentang multikulturalisme ini di era globalisasi. Nah, mungkin bisa sharing nih Pak, menurut Pak Heri sendiri, apa sih Pak pendapat Pak Heri mengenai isu tentang multikultur ini dan hak asasi manusia di era globalisasi saat ini, yang saat ini sangat ramai sekali diperbincangkan di masyarakat seperti itu? Oke, gini Mbak Anissa, di ekonomi itu kita mempelajari bagaimana orang mengambil keputusan ya, bagaimana sebuah strategi dibuat, dan perilaku itu apa yang menentukan. Di ekonomi klasik itu mereka kan sangat rasional ya. Sementara perkembangan ekonomi perilaku itu ngadopsi banyak pendekatan, misalnya dari psikologi, kemudian neuroeconomics itu pendekatan dari kedokteran, bahwa ternyata karakter otak kita tuh menentukan perilaku kita, mau berkolaborasi, kita mau egois, kita mau agresif dan sebagainya. Jadi ekonomi tidak bisa semata-mata murni ekonomi saja ya. Dan perkembangan berikutnya ya kalau dari sekarang ini juga di misalnya global ya, di konteks global saya beberapa sempat nulis tentang global value change ya. Kebetulan saya dapat beberapa tahun lalu dapat hibah dari kita kolaborasi juga, yang dapat hibah teman-teman pupuk dapat hibah dari Uni Eropa. Kita kolaborasi dengan beberapa universitas, kita promosi teman-teman pengrajin rotan di Indonesia. Jadi 90% rotan itu dihasilkan dari Indonesia. Itu saya tulis di Global Value Chain.
Itu rotan di Indonesia itu harganya kalau masih di Palu atau di Kalimantan sana, kalau di Palu jenis rotannya kan sama di Kalimantan beda lagi ya. Itu 90% rotan dunia itu dari Indonesia. Tapi petani di sana hanya nerima 1 kilonya itu nggak pernah lebih dari 20.000. Ya, sangat jauh sekali. Per kilo ya. Jadi sementara di Eropa itu yang sudah yang namanya kursi armchair yang kecil gini ya, armchair yang ya standar gitu, itu harganya bisa sampai ribuan dolar ya. Jadi dari sekitar cuma dari 200.000 bisa jadi ribuan dolar. Nah, WTO idenya itu promosi bahwa tidak perlu semua orang itu jadi industri. Jadi kalau jadi supply untuk supply bahan baku aja cukup. Prakteknya nggak sederhana itu. Banyak di Indonesia itu nilai tambahnya justru di frontlinernya di teman-teman di Eropa atau di negara barat sana atau di Amerika gitu. Sama juga dengan kondisi timah misalnya ya. Jadi ketika kita global value chain itu diurutkan di upstream di lapangan, itu banyak melibatkan bukan sekedar gender. Jadi kadang-kadang orang ambil keputusan itu keluarga prioritas, kemudian network atau kinship ya istilahnya gitu ya. Jadi bahkan keputusan-keputusan itu kan didominasi juga misalnya seberapa besar kita kenal, sampai seperti itu. Jadi keputusan-keputusan seperti itu ngomongnya di ekonomi harusnya fair ya. Ketika ambil keputusan nggak ada emosi. Prakteknya emosi itu banyak sekali menentukan keputusan kita ya. Apalagi itu terkait ada hubungan keluarga, kenal dan sebagainya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi itu diadopsi dalam ekonomi. Jadi global value chain yang digagas WTO tadi ternyata di Indonesia nggak jalan. Jadi kalau kita mau survive itu juga ya harus berani melawan arus kira-kira itu. Harus bargaining juga harus dikuatkan. Ya selain itu juga masyarakat kita kan sangat dinamis ya. Selain dinamis juga kesenjangannya cukup tinggi dari sisi misalnya dari rotan aja saya tadi bisa lihat bahwa ada ibu-ibu yang kerjanya per hari itu cuma 30.000, digaji 30.000 sehari. Sementara ada yang cuma desain gitu, dia bisa memprediksi tahun depan kira-kira model ini bisa laku. Saya ketemu desainer di Holland di pameran di IMM di Holland sana, dia bisa cipta tahun depan kira-kira produk ini bisa laku berapa ribu. Dia bisa sampai kayak dukun gitu modelnya. Padahal bukan dukun yang pakai logika, karena mereka sudah biasa di lapangan. Sementara di lapangan banyak ibu-ibu yang pengrajin yang nggak punya bargaining posisi gitu ya. Dan itu bukan hanya di rutan, di semua hal. Kenapa ada bargaining posisi, ada network, ada relasi. Kenapa bisa relasi? Karena ada keputusan tadi bukan sekedar karena kapasitas, kemampuan, tapi juga emosi tadi. Oke, berarti isu multikultur ini sangat-sangat beririsan sekali dengan hak asasi manusia ya Pak ya di masyarakat, apalagi dari perspektif ilmu ekonomi. Ya, kita harus berpikir holistik ya. Filosofi kan idenya kan kalau dari bukunya ekonomi The Wealth of Nation, kesejahteraan negara itu bagaimana mencapainya, dan tidak bisa kita menisbihkan yang ini nggak layak, nggak. Semua orang punya hak untuk bisa hidupkan. Betul ya. Dari tadi masalah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, apa sih Pak? Apakah ada teori-teori yang bisa menjadi dasar yang tepat untuk merespon secara bijak permasalahan multikultur seperti ini di Indonesia di era globalisasi ini yang hampir selalu beririsan dengan hak asasi manusia? Saya tekankan lagi, jadi hak asasi manusia itu semua orang kan harusnya punya hak ya. Betul. Mulai dari hak ekosop sampai hak politik ya. Kalau di ilmu ekonomi itu namanya pasar persaingan sempurna. Itu mimpinya. Semua orang punya power yang sama dalam mengakses barang. Jadi tidak ada orang yang mengontrol orang lain. Teorinya seperti itu. Tapi prakteknya kan nggak seperti itu ya.
Prakteknya ada orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan mudahnya, sementara ini hanya jadi follower. Semakin banyak followernya kan semakin seneng kan, kira-kira gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi ketika semua orang punya power yang sama, maka yang namanya harga tadi akan mengikuti pasar, kira-kira seperti itu. Jadi akan equilibrium itu akan terjadi, sehingga ya ada yang namanya surplus konsumen, surplus produsen, dan itu yang dimimpikan sama ekonomi. Tapi jadi untuk mencapai itu kan ada harga yang harus dibayar. Tapi dalam kenyataannya tidak sesederhana itu kan. Kegagalan pasar misalnya, kegagalan pasar itu misalnya memenuhi pendidikan. Nggak semua orang kan bisa punya akses ke pendidikan kan. Apakah mau digratiskan, ataukah mau disesuaikan dengan harga pasar. Kesehatan juga sama, apakah mau, nah itu kan nggak sesederhana yang kita bayangkan kan ya. Jadi dan itu sangat dinamis sekali ya. Setiap ada perubahan baru, cara berpikirnya juga baru. Misalnya ada digitalisasi tadi, itu juga berubah terus, kira-kira seperti itu. Multikultur itu sendiri, apakah Bapak melihat bagaimana Bapak melihat perbedaan atau keanekaragaman dari multikultur itu sendiri, Pak? Oke, jadi kalau multicultural yang kita highlight di Ubaya itu belajar hidup bersama kan. Kita kampus ya, kita memfasilitasi teman-teman mahasiswa itu belajar hidup bersama, dan kita harus bagaimana ya hidup bersama itu maksudnya ya kita berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, idenya seperti itu. Tapi kan kerjasama itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak seperti oh ya gampang ya kenalan langsung bisa berbaur gitu Pak ya. Ya, di departemen PKKMI dulu di mata kuliah umum itu kan kita coba membuat inovasi pembelajaran. Misalnya kita gabungan teman-teman yang beda agama jadi satu kelompok, kita gabungan beda-beda fakultas jadi kelompok. Itu nggak gampang kerjasamanya. Di misalnya mata kuliah kewirausahaan itu isinya kan beda-beda dari berbagai jurusan, dari harapannya kan mereka bisa mengeluarkan ilmunya, dan sama juga dengan agama, mata kuliah agama. Kalau di mata kuliah dasar kan orientasinya sederhana ya, masih mengenal. Tapi kalau sudah mulai advance, kerja bersama, apalagi kewirausahaan, kira-kira itu nggak sederhana itu kan. Orang berpikir risiko kan. Ya, betul. Ketika harus mahasiswa dituntut harus bisnis bersama dengan orang yang beda latar belakang, beda kepentingan dan sebagainya, itu semua mikirnya risiko kan. Dan di ekonomi itu orang itu melihat risiko itu meskipun keuntungannya besar, tapi orang itu bobotnya itu lebih khawatir terhadap risiko. Jangan-jangan nanti berpikir dampaknya. Pokoknya ngomong jeleknya dulu. Bagusnya mau nanti kalau berhasil akan gini. Tapi sudah khawatir dulu. Ya sudah, jadi makanya investasinya ya sudah ini cuma sampai UAS saja. Atau ya seandainya harus sharing resources ya terbatas saja. Kalau bisa semurah mungkin. Kalau perlu nggak pengeluaran resources biar teman lain yang kerja, kira-kira itu kan. Free rider itu kan ada kan di mana-mana, kira-kira. Nah itu yang terjadi sih ya, jadi kerjasama itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Dan itu dari sisi ekonomi tadi risiko ya melihatnya. Dari sisi psikologi juga ada emosi kan. Ini siapa sih dari terus ada prejudice. Oh anak teknik tuh gini, oh anak ekonomi tuh gini. Nah, itu belum sudah prejudice. Nilai gitu Pak ya. Jangan-jangan nanti pokoknya ada ngomongnya nggak enak dulu. Belum nanti kalau di neuroscience nanti, oh karakter otak seperti ini itu orangnya nggak bisa. Itu di neuroscience seperti itu belajar. Jadi kita nggak sampai ke neuroscience, belum sampai ke sana sih. Karena kan harus MRI otaknya, korteknya seperti apa. Wah, itu mahal sekali kira-kira gitu. Jadi kita belum sampai ke sana kalau ngomong neuroscience ya. Oke, tadi contohnya dari Pak Heri sendiri kan ada mata kuliah gitu ya, kelas yang mana berbeda agama, berbeda jurusan seperti itu. Nah, menurut Pak Heri multikulturalisme ini itu apakah menguatkan atau justru melemahkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Karena kan tadi dari stigma setiap orang itu ketika melihat perbedaan, oh kayaknya dia seperti ini nanti akan seperti
apa gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri bagaimana menurut Pak Heri? Saya melihatnya sih nggak bisa langsung jadi ya. Namanya belajar itu harus diulang. Saya juga sama, saya bukan orang yang sekali baca langsung hafal, bukan sih, harus diulang-ulang. Itu, nah di multicultural itu, multikultural itu kan juga harus, nggak bisa tiba-tiba saya ngajak teman-teman beda agama ketemu, loh ini kok, kira-kira nggak bisa langsung kita gitu, butuh waktu ya. Kalau dalam waktu pendek ada kemungkinan gagal pasti tinggi ya, resiko gagal. Tapi kita ya namanya pendidikan kan harus diulang, dikasih kesempatan lagi. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi yang paling awal idenya kalau ngomong hak asasi kan kita harus latihan membangun empati ya. Membangun empati ya. Di ekonomi juga nggak sesederhana itu. Ekonomi kan berasumsi bahwa kayak Mr. Krab, money gitu ya. Tapi teori itu kan nggak semua orang seperti itu kan. Ada stewardship teori, orang yang nggak berorientasi pada uang juga ada. Ada yang ada value itu bukan sekedar uang. Punya bisa hidup bersama itu juga sebuah value ya, kira-kira gitu. Punya uang tapi musuhnya banyak, tapi untuk apa, kira-kira seperti itu. Tapi ya empati tadi ya. Jadi tapi kan uang sendiri juga ada yang promosi, ada apa istilahnya ya, istilahnya banyak di kita yang dendam kemiskinan gitu ya. Jadi kita tuh sudah lama miskin, jadi harus kaya. Jadi kaya itu jadi sebuah tujuan. Jadi itu perdebatan di ekonomi ya. Jadi semakin banyak barang, semakin kepuasannya tinggi, semakin makmur gitu. Sementara di aliran lain, kayak termasuk stewardship tadi, atau mungkin banyak teori yang lain bahwa kalau kita membagikan atau istilahnya ikhlas untuk sharing resources itu juga kepuasan. Itu kan beda sekali teorinya ya dengan teori ekonomi. Semakin banyak pendapatan, semakin puas, semakin banyak yang beralih konsumsi, semakin kepuasan hidupnya semakin tinggi. Tapi ada yang punya kepercayaan bahwa semakin saya memberi, semakin saya puas, kira-kira gitu ya. Jadi ada yang bilang, oh enggak, harus kaya dulu baru memberi ya, seperti itu. Orang atau pandangan itu beda-beda. Nah, itu ketika ketemu kan ada konflik value kan, kira-kira gitu. Dan itu juga nggak gampang, kira-kira seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti memang dari sudut pandang setiap orang itu beda-beda, tinggal bagaimana kita menjalani, menyikapi gitu ya, dan tentunya mencoba seperti itu ya, tidak langsung coba belajar hidup bersama. Ya, betul. Coba gitu ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang punya value yang berbeda gitu. Baik. Nah, dari sini gitu ya Pak, dari ini menurut Pak Heri, apakah multikulturalisme dan nasionalisme ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hak asasi manusia? Oke, itu jadi ada perdebatan di teori juga ya. Nasionalisme itu ada yang ethnocentric consumerism, saya meneliti itu ya. Ethnocentric consumerism itu saya mau membeli barang produk dalam negeri aja. Ada orang yang fanatik dengan merek luar negeri, ada juga ya kayak gitu. Dan itu efeknya apa? Itu sebenarnya juga perdebatan juga ya. Jadi kalau di dalam ekonomi yang klasik tadi, kalau dibuka kita itu nyari barang yang lebih murah, apapun mereknya, masalahnya kan bukan sekedar merek itu jadi sebuah value tersendiri ya. Itu ada orang yang pakai merek itu kepuasannya beda dengan yang kalau nggak ada mereknya, misalnya itu kan juga sama. Dan ethnocentric consumerism itu yang paling sering kita pakai contoh itu yang orang Jepang dan Korea ya. Orang Jepang kan nggak mau pakai mereknya Korea. Orang Korea, nah kalau kita kan bukan karakternya seperti itu ya. Kita kan belum sampai ke sana ya. Nah, pertanyaannya efeknya apa kalau seandainya produk dalam negeri kita berkembang, maju, kemudian kan semua orang ada kesempatan kerja itu lebih besar lagi di dalam negeri, kemudian kalau ada kesempatan kerja, kemudian kebutuhan hidup juga terpenuhi, jadi hak minimal itu juga terpenuhi, kira-kira seperti itu. Jadi
ada ide seperti itu. Pertanyaannya kan, masalahnya kan, apakah kalau kita globalisasi terus efeknya juga bisa terpenuhi seperti itu? Apakah kita kalau etnosentrik juga kita akan terpenuhi? Itu jadi perdebatan ya, kira-kira gitu juga. Oke, berarti memang ya itu sih kalau terkait produk banyak banget ya Pak rata-rata. Oh ya, maunya produk A, produk B, merek A, merek B. Jadi memang melihat dari merek itu jadi value untuk seseorang itu mau membeli sesuatu seperti itu. Yang rame sih sekarang, apalagi biasanya gitu ya, anak muda gitu, nggak mau kalah. Jadi mencari informasi lebih banyak lagi. Ya, Pak Heri setuju nggak sih kalau misalnya Indonesia ini dengan Pancasilanya sudah multikultur? Sama seperti yang saya bilang tadi, utopia itu. Itu kita masih punya mimpi dan itu kan berjalan dinamis ya. Kalau dulu mimpi kita cuma sekedar merdeka, mimpi kita cuma sekedar bisa lulus SD, bisa membaca. Sekarang kita kan harus punya lulusan yang bukan hanya S1 tapi juga atau S2 atau college atau postgrad, tapi harus punya daya saing kira-kira gitu ya. Kalau kita nggak punya daya saing ya. Cuma kita itu terkenal hidup kita tuh sudah nyaman di Indonesia itu kira-kira gitu ya. Jadi hidup di Indonesia itu cukup santai kan, kita juga efeknya jadi kita istilahnya apa ya? Fighting spiritnya itu kita dimanja sama alam sebenarnya. Jadi sumber daya kita melimpah sekali. Jadi kalau kita ngomongin ekspor tadi ya, jadi salah satu dari sisi ekonomi makro, ekspor salah satu ngukur itu kan ketergantungan kita sama negara lain itu ekspor impor kan. Kalau kita ekspor berarti kita menjual lebih banyak barang daripada membeli barang dari luar negeri. Di ketergantungan kita seberapa besar ya. Jadi kalau kita banyak importnya, nah beberapa tahun kita ini ekspor kita itu cukup tinggi ya, surplus ya. Dulu kita sempat impor terus defisit ya. Nah, itu apakah itu efeknya jangka panjang membuat kita lebih tidak tergantung sama orang untuk memenuhi hak-hak kita tadi? Belum tentu. Kira-kira itu. Jadi ekspor kita apa? Ekspor kita kebanyakan sumber daya alam. Ekspor kita kebanyakan hasil tambang, bukan barang yang nilai tambahnya tinggi. Nah itu sedang berproses ke sana. Jadi kebutuhan harapannya efeknya multiplier efeknya nanti kan ke ketersediaan lapangan pekerjaan, terus kemudian kesejahteraan masyarakat. Tapi kan nggak sesederhana itu juga. Ekspor seperti itu yang menguasai kan nggak semua rakyat kan. Yang resource itu yang dapat value siapa? Itu jadi pertanyaan juga. Ya betul sekali ya. Lalu bagaimana sih Pak Heri melihat multikultur ini dan hak asasi manusia dari perspektif keilmuan Bapak sendiri? Ya, saya melihat sih, saya basicnya ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi itu kan idenya itu kesejahteraan untuk semua tadi, will of nation. Dalam mewujudkan, jadi minimal, jadi sebenarnya sih kalau kita ngomong itu kita ngomongin hak masyarakat, hak asasi ya, hak asasi manusia itu sering kali kita yang ngasih perhatian itu kepada orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Jadi mereka harus punya hak pendidikan, hak kesehatan dan sebagainya ya. Nah, yang di tengah ini itu kan seringkali kan haknya juga lebih luas lagi, yang seringkali mereka juga rentan untuk di bawah masuk ke level kemiskinan tadi, itu yang mereka juga susah. Sebenarnya kalau mau naik kelas, kita seringkali kejebak namanya poverty trap ya, jebakan kemiskinan. Bahkan itu untuk negara Indonesia jebakan negara menengah ya, jebakan untuk menjadi negara maju atau negara sejahtera itu cukup berat untuk lepas dari situ. Jadi kira-kira kurvanya gini ya. Jadi kalau untuk meningkatkan pendapatan sampai level garis kemiskinan itu nggak usah susah-susah sebenarnya. Effortnya nggak besar banget ya. Tapi ketika jadi misalnya nggak usah sekolah cuma sampai SMP atau SD aja,
bisa dapat UMR misalnya kira-kira gitu. Semua kan jatahnya misalnya kira-kira gitu ya. Nah, tapi ketika kita mau naik ke pengen yang lebih tadi, level tadi, itu kalau tadi kan effortnya cuma segini bisa naik segini kan, gini kan. Iya. Tapi ketika kita mau naik dari sini ke level ini, ke level yang menengah ini, keluar dari level menengah, kita butuh effort yang gede banget. Dan itu mungkin kita sudah berjuang habis-habisan tapi nggak bisa melewati tadi ya. Jadi itu namanya jebakan kemiskinan ya. Jadi kalau lewat dari kemiskinan masih oke, tapi ketika mau lewat, jadi itu risetnya Duflo tahun 2019 dia dapat Nobel. Jadi dia tuh neliti Indonesia. Orang-orang Indonesia itu yang lepas dari kemiskinan itu simple. Karena dengan nggak usah banyak effort, orang Indonesia itu nggak usah sekolah, cuma mancing aja bisa dapat ikan. Jadi dia kebutuhan dasarnya pasti terpenuhi. Tapi ketika dia mau naik kelas ke level yang ya nanti kalau pensiun, nanti kalau sakit ada yang cover dan sebagainya, itu butuh effort yang berat ya. Belum ini ada generasi sandwich dan sebagainya. Itu kan dia durusi banyak. Jadi ya gak hanya diri sendiri. Kalau cuma sampai UMR cukup lah. Tapi kalau sampai misalnya jadi negara kaya, kalau di ekonomi negara kaya itu kira-kira $1 juta lah kira-kira gitu ya. Asetnya sekitar itu ya. $1 juta itu ya punya aset sekitar 15 miliar lah kira-kira sekitar itu. Jadi untuk sampai ke level itu, wah setengah mati kan. Orang yang sampai level itu mungkin itu kan juga diperkirakan itu sudah bebas secara masalah keuangan. Jadi sandwich generasinya sudah nggak ada masalah. Jadi kira-kira seperti, tapi kan untuk sampai level itu kan panjang jalannya. Jadi hanya perjalanannya yang nggak semudah kita lihat. Sebagian masyarakat Indonesia seperti itu, maka kita suka sering disebut kita masuk ke jebakan negara miskin tadi, jebakan negara menengah ya, untuk jadi negara maju. Negara maju itu simpelnya kira-kira gini. Kalau dari sisi ekonomi yang maaf ya kasar ya, UMR-nya sekitar 50 juta. Kita kan jauh ya sampai sana. Jauh sekali. Kalau sampai UMR 50 juta itu kan butuh usaha yang kita sudah sekolah sampai setengah mati, sampai kira-kira masuk UMR segana, Mas. Ya, jebakannya kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Luar biasa sekali. Jadi banyak insight baru nih Pak dari cerita Pak Heri gitu ya tentang ekonomi, tentang multikultur, tentang hak asasi. Ternyata memang tidak sesempit itu gitu, karena banyak sekali permasalahan yang memang harus dihadapi, yang harus diselesaikan bersama gitu. Nah, mungkin terakhir nih Pak ya, apa sih yang ingin Pak Heri sampaikan kepada masyarakat luas, lalu juga dengan kita di Universitas Surabaya gitu ya, tentang apa saja peran dan kiprah dari PKKMI di Ubaya sendiri ya, bagi penguatan karakter mahasiswa di Ubaya, dan juga apakah dampaknya bagi masyarakat di luar sana? Ya, kalau dari sisi saya, untuk jadi negara maju itu masih butuh perjalanan panjang. Untuk bisa kita punya UMR 50 juta rupiah per bulan, itu masih jalannya panjang. Jadi yang pasti butuh kerja keras ya. Jadi kita harus masih banyak kerja keras ya. Tapi saya juga yakin masyarakat Indonesia juga nggak semuanya berorientasi pada angka. Kan juga orang itu value-nya nggak cuma sekedar uang, banyak hal yang bisa kita nikmati termasuk hidup bersama ya. Ketika kita ngejar angka, khawatirnya kita jadi egois ya. Padahal kita kan Indonesia itu terkenal dengan negara yang paling tinggi level charity-nya ya. Nah, itu juga sebuah angka kepuasan tersendiri, itu berbeda dengan negara lain ya. Mungkin negara lain orientasinya kan seperti itu. Sementara kita charity-nya gede ya, jadi ya belajar hidup bersama itu sebuah value, jadi ya sebuah nilai yang bisa membantu kita mencapai level terpenuhnya hak, bukan sekedar hak dasar tadi, tapi juga hak semua orang untuk level untuk yang maju tadi, juga
dan kalau sekedar maju tapi nggak bisa belajar duduk bersama, apa artinya? Apa artinya kita memenuhi level itu tapi ketika kita justru malah bersaing sikut-sikutan, kira-kira sih. Saya kira itu. Luar biasa sekali. Senang sekali Pak Heri saya bisa ngobrol-ngobrol gitu hari ini dan juga Mbak Anissa. sharing gitu ya. Terima kasih banyak Pak Heri sudah mau sharing dengan pemirsa juga di rumah gitu. Jadi banyak insight seperti saya tentunya hari ini gitu ya. Dan juga terima kasih banyak untuk pemirsa di rumah ya. Kali ini sesi podcast dengan Pusham sudah cukup ya. Kita akan berjumpa lagi dengan sesi Pusham berikutnya di sesi berikutnya dengan podcast yang menarik tentunya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam multikultur dari Universitas Surabaya. Salam multikultur.